Assalamualaikum. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Neneng. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Suatu hari, Rin memberikan makanan ayam dengan jumlah yang sama banyak kepada Abah Oni dan Mei Mei. Persediaan makanan tersebut diberikan kepada 8 ekor ayam milik Abah Oni dan makanan tersebut dapat dihabiskan selama 6 hari. Sedangkan persediaan makanan yang diberikan kepada 2 ekor ayam milik Mei Mei dapat dihabiskan selama 24 hari. Hal ini bisa kita pahami, semakin banyak jumlah ayam, maka persediaan makanan pun akan cepat habis. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah ayam, maka persediaan makanan pun akan lebih lama habis. Nah, kondisi ini didefinisikan sebagai perbandingan berbalik nilai. Atau apabila suatu variabel bertambah, maka variabel lain justru berkurang. Dan sebaliknya. Lalu, apa itu perbandingan berbalik nilai? Nah, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang jika suatu besaran nilainya semakin besar, maka besaran yang lain akan semakin kecil dan sebaliknya. Selanjutnya, contoh kejadian atau kondisi perbandingan berbalik nilai. Nah, yang pertama, jumlah hewan ternak dengan waktu penghabisan makanannya. Seperti contoh pada video tadi ya, semakin banyak hewan ternak, maka semakin cepat habis makanannya. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah hewan ternak, maka semakin lama persediaan makanan akan habis. Contoh kedua, kecepatan dengan waktu tempuh. Semakin besar kecepatan, maka waktu tempuh akan semakin sedikit. Sedangkan semakin kecil kecepatan, maka waktu tempuh akan semakin lama. Contoh yang ketiga, jumlah pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Semakin banyak pekerja, maka pekerjaan tersebut akan lebih cepat selesai. Sebaliknya, semakin sedikit pekerja, maka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut akan semakin lama. Nah, selanjutnya, cara menyelesaikan perbandingan berbalik nilai. Nah, misalnya, ada besaran A dengan nilai X1 dan X2. Kemudian, besaran B dengan nilai Y1 dan Y2. Nah, jika besaran A dan besaran B merupakan perbandingan berbalik nilai, maka berlaku X1 banding X2 sama dengan Y2 banding Y1. Ingat ya, di sininya Y2 banding Y1. Berbeda dengan perbandingan senilai. Nah, maka bisa kita kali silang X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Ingat ya, titik di sini dibacanya kali. Lanjut, kita ke contoh. Contoh soal 1. Seorang peternak sapi menyediakan makanan untuk 60 ekor sapi miliknya selama 15 hari.
Jika 15 ekor sapinya dijual, berapa hari persediaan makanan akan habis? Nah, maka penyelesaiannya, seorang peternak menyediakan makanan untuk 60 ekor sapi selama 15 hari. Nah, jika 15 ekor sapinya dijual, berarti 15 ekor sapinya dijual, sisa berapa? 60 dikurang 15 sama dengan 45 ekor. Nah, maka persediaan makanan akan habis selama berapa hari? Kita misalkan X hari ya. Nah, sekarang kita lihat di sini 60 ekor sapi, persediaan makanan akan habis selama 15 hari. Nah, kira-kira kalau misalnya sapinya berkurang, ini kan sapinya berkurang ya dari 60 ke 45. Maka persediaan makanan akan habis lebih dari 15 hari atau kurang dari 15 hari? Sudah pasti lebih dari 15 hari karena jumlah sapinya lebih sedikit. Nah, 60 ke 45 itu berkurang. Nah, tadi kan kalau misalnya sapinya sedikit berarti lebih dari 15 hari, maka 15 ke sini lebih dari. Berarti di sini berkurang, di sini justru bertambah. Maka ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, maka ingat tadi gimana penyelesaiannya? Persamaannya 60 banding 45 sama dengan X banding 15. Jangan sampai terbalik ya. Di sini 60 banding 45 sama dengan X banding 15. Atas banding bawah sama dengan bawah banding atas. Nah, kita kalikan silang. 45 kali X, 45X. Ingat ya, titik di sini kali. Nah, kemudian sama dengan kita kalikan silang 60 kali 15. Nah, maka X sama dengan 60 kali 15 dibagi 45. Maka kita coret 15 dan 45 sama-sama dibagi 15 ya. 15 dibagi 15 1, kemudian 45 dibagi 15 3. Nah, maka 60 kali 1 dibagi 3. Maka X sama dengan 20 hari. Nah, sekarang X-nya 20 kita masukkan ya. 60 banding 45. Kalau disederhanakan dibagi 15 ya, maka sama dengan 4/3. Nah, sekarang X-nya 20 banding 15. Berarti sama dengan 4/3. Ini sudah sama dengan ya. Maka jawabannya 20. Jadi persediaan makanan akan habis selama 20 hari. Nah, seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Seorang pemborong dapat menyelesaikan pekerjaan selama 30 hari dengan 12 orang pekerja. Jika pekerjanya ditambah 8 orang lagi, berapa hari lebih cepat pekerjaan tersebut akan selesai? Nah, maka penyelesaiannya, pekerjaan akan selesai 30 hari dengan 12 orang pekerja. Nah, jika pekerjanya ditambah 8 orang lagi, berarti pekerjanya jadi berapa? Jadi 20 ya, 12 ditambah 8 sama dengan 20 orang. Nah, maka di sini akan selesai berapa hari? Nah, kita hitung dulu. 12 orang selesai dalam waktu 30 hari. Nah, jika pekerjaan ditambah 8 orang, berarti jadi 20 orang, maka pekerjaan akan selesai lebih dari 30 hari atau kurang dari 30 hari? Justru malah kurang dari 30 hari ya, karena pekerjaan akan lebih cepat selesai. Semakin banyak jumlah pekerja, maka pekerjaan akan lebih cepat selesai. Nah, kita hitung dulu. Nah, dengan 20 orang, pekerjaan akan selesai berapa hari? Dari 12 ke 20 itu semakin besar. Nah, kemudian 30 ke kurang dari 30 hari semakin kecil. Maka ini disebut perbandingan berbalik nilai. Maka 30 banding X sama dengan 20 banding 12. Jangan sampai terbalik ya. Kita kalikan silang. 20 kali X sama dengan, kemudian 30 kali 12. Kita tulis. Nah, maka X sama dengan 30 kali 12 dibagi 20. Kemudian bisa kita coret, dibagi 10 ya. 30 dibagi 10 dapat 3. 20 dibagi 10 dapat 2. Maka X sama dengan
3 kali 12, 36 dibagi 2 sama dengan 18 hari. Nah, coba kita bandingkan dulu. 20 banding 12 disederhanakan jadi 5 banding 3. Kemudian 30 banding 18 dibagi 6 berarti 5 banding 3 juga. Nah, berarti pekerjaan akan selesai jika ditambah 8 orang pekerja akan selesai selama 18 hari. Tapi ingat, di sini yang ditanya berapa hari lebih cepat pekerjaan tersebut akan selesai. Jadi bukan berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai ya, berapa hari lebih cepat. Ingat, awalnya 12 orang itu 30 hari. Kemudian karena ditambah 8 orang pekerja, maka pekerjaan akan selesai 18 hari. Karena di sini yang ditanya lebih cepat berapa hari, berarti 30 dikurang 18 sama dengan 12 hari. Nah, jadi pekerjaan akan selesai 12 hari lebih cepat. Seperti ini. Kalian fokus ya, di sini nanti yang ditanyanya seperti apa. Lanjut. Contoh yang ketiga. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 8 bulan dengan 120 orang pekerja. Jika pemborong ingin menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 6 bulan, berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, maka penyelesaiannya 8 bulan dengan 120 orang. Kemudian pemborong tersebut ingin menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 bulan. Nah, berarti berapa orang? Karena di sini yang ditanya tambahan pekerja, berarti kita cari dulu dalam waktu 6 bulan dibutuhkan berapa orang pekerja. Nah, sekarang 8 bulan 120 orang. 6 bulan berarti lebih sedikit waktunya ya. Berarti harus lebih banyak bekerja. Ini semakin kecil, yang ini semakin besar, maka disebut perbandingan berbalik nilai. Nah, 8 per 6 sama dengan X per 120. Jangan sampai terbalik ya. Kemudian kita kalikan silang. 6 kali X sama dengan, kita kalikan silang 8 kali 120. Nah, maka X sama dengan 8 kali 120 per 6. Bisa kita coret ya. Dibagi 6, berarti 20. Kemudian 6 bagi 6, 1. Nah, 8 kali 20 dibagi 1 sama dengan 160 orang. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan selama 6 bulan itu dibutuhkan 160 orang pekerja. Nah, ingat, tapi yang di sini yang ditanya berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, awalnya kan jumlah pekerja ada 120. Maka tambahan pekerjanya, nah, di sini kalau misalnya 160 kita masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu 8 per 6 disederhanakan. Kemudian X-nya diganti 160 per 120. Sederhanakan jadi 4 per 3. Nah, selanjutnya karena yang di sini yang ditanya tambahan pekerja, nah maka 160 dikurangi jumlah pekerja yang sudah ada. 120 sama dengan 40. Nah, jadi tambahan pekerja yang diperlukan adalah 40 orang. Nah, kalian di sini jangan terfokus langsung mencari X-nya ya, karena di sini pertanyaannya berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan. Karena waktu penyelesaian pekerjaan lebih cepat. Seperti ini ya. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham. Nah, itulah tadi materi mengenai perbandingan berbalik nilai. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.